Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya tampilannya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita diskusi ya. Hari ini kita di pertemuan ke-9 kita akan lebih banyak membahas nih tentang hak milik kekayaan intelektual atau kita kenal dengan nama HAKI ya, atau intellectual property rights. Nah, ini adalah tentang bagaimana sih HAKI ini. Yang terkenal itu kita punya suatu karya kita ini adalah karya yang baik, karya nanti yang punya suatu hal yang lebih baik lagi ya, dan itu didaftarkan sebagai keilmuan kita, kekayaan kita di sini. Ini yang berhubungan dengan HAKI ya. Nah, pengertian hak kekayaan intelektual atau kita kenal dengan nama HKI. HKI ini adalah suatu hak yang timbul ya dari karya intelektual seseorang ya, yang mendatangkan keuntungan material. Keuntungan material ini yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemiliknya. Nah, nanti HAKI ini berarti otomatis HKI ini ketika kita punya karya, kemudian karya kita masih banyak digunakan, masih banyak dibagi dan sebagainya, diberikan, dan kita di situ punya yang namanya sesuatu royalti yang kita dapatkan sampai dengan kita masih hidup. Ini HKI. HKI juga ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif, kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum ya, dalam berbagai bentuk yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia. Karena ini memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut, misalnya dalam bidang teknologi, ya dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang seni, atau dalam bidang sastra. Nah, ini yang namanya adalah HKI. Ini menurut Jumhana ya dan Jubaidah. Kemudian, apa sih HKI ini pengertiannya atau hak kekayaan intelektual ya? Hak kekayaan intelektual ini diartisingkat dengan nama HAKI. Nah, tadi HKI ini adalah hak kekayaan intelektual, HAKI. Istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan termasuk ke dalam hak tanggung ya, hak tak berwujud ya, yang memiliki nilai ekonomis atau kita kenal dengan nama capacity building program ya on the implementation of the WTO ya, agreement in Indonesia. Nah, orang yang punya hak kekayaan intelektual ini dia punya suatu karya, sesuatu hak yang eksklusif yang dia terdaftar di kementerian di sini. Kemenkumham itu. Nah, pengertian lain dari hak ini menurut Jenderal Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, ini Departemen Kehakiman ya dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2023, HAKI secara konvensional dibagi menjadi dua, yaitu yang satu adalah hak cipta atau copyright, dan yang kedua adalah hak kekayaan industri atau industrial property rights. Nah, hak kekayaan industri ini isinya mencakup apa aja? Mencakup yang pertama adalah hak paten. Yang kedua adalah desain industri, industrial design. Yang ketiga adalah merek ya atau trademark di sini. Kemudian yang keempat adalah perlindungan varietas tanaman. Kemudian yang kelima adalah desain tata letak ya, sirkuit terpadu. Layout design of integrated circuit. Nah, ini juga sama masuk ke dalam hak kekayaan industrial. Kemudian yang keenam adalah tentang rahasia dagang. Nah, biasanya produk tertentu itu mereka punya rahasia dagang yang tidak sebarluaskan sama siapapun, itu menjadi ciri khas dari rahasia dari racikan bumbu atau mungkin hal apa yang menyebabkan dia mempunyai rahasia tertentu. Gitu. Itu adalah hak HKI ya. Kemudian dalam suatu penegakan hukum, perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau kita kenal HAKI ini adalah sebagai konsekuensi Indonesia telah ya meratifikasi ketentuan WTO ya, World Trade Organization,
Ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Berikutnya ada lagi perlindungan dan penegakan hukum haki. Ini baik itu hukum merek ya, baik itu paten, baik itu desain industri, baik itu hak cipta, inovasi, kreativitas ya, dan berbagai macam rahasia dagang di dalamnya itu dia mempunyai perlindungan dan penegakan hukum haki juga bertujuan untuk satu, mendorong timbulnya adanya inovasi. Yang kedua adalah pengalihan dan penyebaran teknologi. Yang ketiga adalah diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan pengetahuan teknologi. Yang keempat adalah menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang kelima adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini adalah perlindungan dan penegakan dari hak tersebut. Gitu. Penegakannya seperti itu. Jadi ada 5 poin di situ perlindungan di situ. Kemudian, dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual. Dia punya dasar hukum. Apa tuh dasar hukumnya? Dasar hukumnya di situ yang pertama adalah Undang-Undang ya Nomor 19 tahun 2022 ini diganti ya oleh Undang-Undang ya Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi apa? Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta dan juga ciptaan yang dilindunginya. Ini ya, ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Nah, ini berbagai macam nih undang-undang yang ada di situ. Yang kedua apa? Yang kedua yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 4. Ya, Undang-Undang Nomor 4 di situ berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang paten. Apa nih tentang paten? Tentang paten di sini berarti berisi tentang namanya inventor. Ya, tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Pemegang hak paten di situ. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang berisi tentang merek. Baik itu merek dagang ya, merek jasa, merek kolektif dan jangka waktu perlindungan terhadap merek tersebut. Ya, ini ya hubungannya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam tentang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Ini berisi apa? Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang itu sendiri. Nah, ini ya, ini yang berhubungan dengan dasar hukum mengenai dengan haki di sini. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya tentang hak cipta. Tentang hak cipta atau kita kenal dengan nama hak cipta ini adalah hak eksklusif ya. Hak eksklusif, pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ya, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hak terkait ini adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fotogram ya atau lembaga penyiaran lainnya. Kemudian apalagi hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta dan penerima hak ya untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberi izin dengan bidang pengetahuan, kesenian, kesusastraan, dan batasan-batasan tertentu. Ini adalah hak cipta atau kita kenal dengan nama copyright. Kemudian apalagi? Hak cipta yang dilindungi apa aja? Hak cipta yang dilindungi yang pertama adalah buku. Buku, program komputer, pamflet, ya,
perwajahan atau layout ya, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ini adalah yang bisa dilindungi. Dua apa? Ceramah. Ceramah, kita kuliah, pidato ya, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Itu adalah hak cipta. Kemudian tiga, apalagi? Alat peraga. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang ada. Ini hak cipta. Yang keempat apa? Yang keempat adalah lagu, yang punya musik ya, dengan atau tanpa teks yang ada. 5 adalah drama, baik itu drama musikal ya, drama tari ya, drama koreografi, pewayangan, dan pantomim. Ini adalah copyright, hak cipta yang bisa dilindungi. 6 apa? Berikutnya tentang seni rupa. Seni rupa juga bisa nih dari segala macam bentuk seni lukis ya, baik itu gambar, seni ukir ya, seni kaligrafi, seni pahat ya, seni patung, kolase, dan seni terapan. Kemudian apalagi yang ketujuh adalah arsitektur. Nah, sama nih. Arsitektur juga termasuk ya salah satu hak cipta yang dilindungi. Yang ke-8 adalah peta. Peta juga sama, itu juga hak cipta yang dilindungi. Kemudian apalagi? Seni batik. Seni batik sama. Kemudian apalagi? Fotografi. Kemudian yang ke-11 adalah tentang terjemahan ya, baik itu bisa berupa tafsir ya, berupa saduran ya, berupa bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Jadi kalau buku alih ini bisa nggak? Sama. Kalau buku kan ada buku bahasa Inggris ke Indonesia, buku translate juga sama, itu bisa diinikan ya, diberikan bahwa dia adalah mempunyai hak cipta. Kemudian apalagi? Hak cipta ini dia mempunyai yang namanya masa berlaku. Apa nih masa berlaku? Masa berlaku hak cipta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ya, masa berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal. Dan 50 tahun sejak diumumkan jika pemenang hak cipta ini berbadan hukum ya. Baik itu buku, baik itu kuliah, baik itu pidato ya, baik itu musik ya, baik itu ciptaan lagu ya, tari, karya pertunjukan, alat peraga ilmiah, seni batik, dan lain sebagainya. Ini adalah masa berlakunya 50 tahun setelah pencipta itu meninggal, dan 50 tahun kemudian juga bisa tuh ya diumumkan sejak pemenang hak cipta itu. Pokoknya hanya 50 tahun setelah pencipta itu dia meninggal. Kemudian apa lagi? Kemudian masa berlaku untuk 50 tahun sejak pertama kali diumumkan ya, baik itu dia berupa program ya, namanya ada program komputer di situ ya, ada sinematografi ya, ada rekaman suara, ada karya siaran. Ini sama hak cipta. Kemudian ketiga apa? Yang ketiga adalah masa berlaku untuk 25 tahun. Apa nih yang 25 tahun? Fotografi, saduran ya, karya tulis yang diterbitkan. Itu adalah hak cipta yang masa berlakunya. Nah, ini berbagai macam hak cipta berupa logo. Logo ini pun tidak bisa sembarangan orang mengambilnya. Ya, logo Departemen Pekerjaan Umum ya, logo Jakarta, logo BTN ya, atau BPN RI, ADI, TVRI, dan sebagainya yang sudah didaftarkan sebagai hak cipta, ini tidak bisa diambil orang. Contoh, ada di sini rokok nih, rokok Gudang Garam. Dari dulu begini, ya sudah ini saja. Dan tidak boleh ada yang menjiplaknya atau mungkin mencontohnya mirip sama, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah dia punya hak cipta. Bang BRI sama, begini terus kan dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Kecuali dia melakukan perubahan-perubahan yang ada. Ya, itu adalah contoh logo-logo yang punya hak cipta. Kemudian apalagi kita bicara tentang merek. Merek itu apa? Trademark, ya, merek ya. Namanya merek di situ berarti merek itu adalah tanda yang berupa gambar ya, nama ya, kata, huruf-huruf ya, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang memiliki daya perbedaan yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ini menurut Munir ya, Wadi ya, tahun 2008. Itu adalah merek. Kemudian ada lagi merek dagang. Apa tuh merek dagang? Bisa juga merek jasa. Dia adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenis lainnya. Ini menurut Munir Fuadi juga. Ya, jadi ada merek dagang. Kemudian apa lagi? Hak atas merek. Apa haknya? Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Untuk apa? Untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikannya kepada pihak lain yang menggunakannya. Itu adalah hak atau merek. Kemudian apa berikutnya? Berikutnya tentang permohonan pendaftaran merek ya. Dilakukan secara tertulis ya dalam bahasa Indonesia yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada departemen pemerintah yang berwenang. Itu adalah trademark atau merek di situ. Kemudian apalagi ada merek jasa. Apa itu merek jasa? Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Kemudian ada lagi indikasi geografis. Adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, ya, karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Itu adalah indikasi geografis. Apalagi hak atas ini indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara ya pada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi. Nah, ini geografis ini masih ada ya. Ini undang-undang tahun nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Kemudian apalagi merek atau trademark di sini agar pemilik merek mempunyai hak eksklusif atas merek yang ada dan mendapatkan perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beretikat baik dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Merek yang tidak bisa didaftarkan ini ada beberapa unsur yang bertentangan yang nggak boleh. Pertama apa? Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini nggak boleh. Yang kedua apa? Tidak memiliki daya pembeda. Tidak ada beda sama sekali dengan yang sudah didaftarkan. Ini nggak boleh. Ketiga apa? Tidak menjadi milik umum. Jadi miliknya adalah milik pribadi atau milik instansi boleh. Yang keempat apa? Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terlebih dulu terdaftar untuk barang dan jasa. Nah kalau sama nggak bisa. Ya jelas ya. Jadi siapa yang duluan yang sudah terdaftar maka itulah yang dia pemegang merek pertama. Kemudian apa lagi? Merek yang tidak dapat didaftarkan karena beberapa unsur ya. Tadi sama ya, tadi baru yang keempat. Yang kelima adalah memiliki persamaan pada pokoknya atas keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa. Keenam, memiliki persamaan pada pokoknya nih atas keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal. Dan yang ketujuh adalah menyerupai nama orang terkenal. Baik itu foto ya atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Yang ke-8 adalah tiruan atau menyerupai nama ya atau singkatan nama atau bendera atau lambang ya atau emblem negara nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 9. Tiruan atau menyerupai tanda ya atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau pemerintah ya kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Ini merek ya. Nah, teman-teman yang mau mendaftarkan haki bisa masuk ke sini. Link wdgip ya .go.id. Silakan kalau mau mendaftarkan haki di sini. Jadi kalau misalnya kita ini kan ya dengan pendaftarannya ada,
Ini adalah DGGIF. Ini adalah penelusuran data intelektual pribadi. Nah, biasanya ketika kita sudah punya haki ini, dia adalah terdaftar di bawah Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, Direktorat Jenderal ya Kekayaan Intelektual ya. Nah, ini adalah dari haki, mulai dari permohonan ya, ada merek seperti apa ya, ada paten, ada hak cipta, desain industri bagaimana ya. Indikasi di sini adalah tentang DTLST apa, rahasia dagang bagaimana. Nah, ini adalah berbagai macam hal yang berhubungan dengan HKI di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk berhubungan dengan pendaftaran hakinya seperti apa. Merek ya, tinggal teman-teman cari klik merek. Gimana nih pembahasan tentang masalah merek di Indonesia? Nah, ini ya, ini kalau dicek di sini akan kelihatan. Berbagai macam nih mereknya nih, ada merek Coca-Cola, Adidas dan segala macam ini sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar dia nggak bisa, tidak bisa diinikan kembali. Itu ciri khasnya di situ. Itu ya berhubungan dengan HKI di situ apa haki. Baik, sampai di sini. Jika ada sharing atau pertanyaan dipersilahkan. Monggo. Izin tanya, Pak. Monggo silakan. Untuk lambang komunitas sepeda motor itu boleh itu ini enggak, Pak? Di apa? Hakikan. Termasuk haki enggak sih, Pak? Nah, boleh, kan tadi boleh dari perorangan ya, boleh juga dari komunitas, nggak apa-apa, silakan. Jadi nanti kalau itu sudah dihakikan, berarti secara otomatis lambang tersebut tidak bisa ditiru lagi sama orang lain, kecuali ada pembeda. Kalau ada pembeda boleh. Nah, sama lagam komunitas motor ini juga sama nih. Kalau emang misalnya nanti sudah ada yang mirip, ini akan tertolak dengan sendirinya. Karena siapa yang dulu mendaftarkan, maka dialah nanti yang punya HKI, punya hak kekayaan intelektual di situ. Jadi mau tidak mau siapa yang lebih cepat, ya? Kenapa? Karena kalau kita tidak didaftarkan, kemudian nanti akan bermasalah, gitu. Kenapa? Siapa yang lebih dulu mendaftarkan, dia adalah orang dianggap penemunya. Dia dianggap orang pencetusnya, pelopornya. Jadi dia yang punya hak andil, dia yang punya hak untuk bisa menentukan seperti apa yang jadinya dia. Seperti itu ininya. Jadi silakan didaftarkan aja. Biasanya lembaga-lembaga kalau kita tidak punya akunnya ya, banyak kok lembaga-lembaga yang memang mereka sudah punya PT ya, sudah mendaftarkan segala macam boleh. Gitu. Jadi kita nggak harus punya lembaga. Jadi ada lembaga tertentu yang memang mereka itu mereka punya yang namanya apa ya? Yang namanya link untuk mendaftarkan ke sana dengan melalui akunnya mereka. Nah, kita tinggal membayar, mempersiapkan apa yang mau dihakikan, kemudian tinggal dikasih dengan tanda tangan kita yang bermaterai, itu benar-benar milik karya kita, kemudian didaftarkan, kemudian kita mendapatkan sertifikat dari HKI tersebut. Boleh, silakan. Jika memang mau dihakikan biar lebih aman ya, tidak ada masalah nantinya ke depannya itu. Lebih baik. Pak, saya izin bertanya. Boleh, silakan. Terkait haki, misal saya sebagai perorangan itu sudah mencetuskan ide, tetapi belum menghakikan atas ide tersebut, dan ide saya atau ya hasil kreativitas saya dicuri oleh orang yang bersangkutan, tapi orang bersangkutan tersebut sudah menghakikan terlebih dahulu. Itu kasusnya bagaimana, Pak? Nah, itu kan berhubungan hukumnya. Kalau dihakikan ibaratnya dia hanya perlindungan hukum. Jadi kayak ibaratnya nih, Mas Michael ini misalnya beli rumah. Nah, rumah itu belinya atas nama orang lain. Gitu. Nah, ketika itu rumah lunas, nah kalau misalnya kita tidak punya, ibaratnya misalnya rumah itu pertama itu akadnya itu dengan menggunakan nama si A. Kita membeli take over dengan nama kita si B. Nah, itu kan harus ada perjanjian. Nama orang tersebut kan ada di perbankan sebagai perjanjian akta jual beli dan segala macam. Ketika rumah itu lunas, maka sebaiknya ketika yang namanya take over tersebut, kita harus melibatkan pejabat negara yang punya wewenang di situ. Dalam hal ini notaris. Notaris itulah nanti yang menjembatani kita boleh mengambil hak GB atau sertifikat tersebut tanpa harus melalui KTP dia dan dia mengambilnya. Nah, ketika misalnya itu tidak ada surat perjanjian dari notaris dan segala macam,
ketika rumah itu lunas, kemudian dia yang mengakuinya masih kuat. Kenapa? Karena tidak disahkan di situ. Sama kayak tadi, Mas Awan ini punya kecerdasan yang luar biasa, idenya luar biasa, tiba-tiba tidak didaftarkan. Kemudian kita minta pertolongan hukum kepada pemerintah. Buktinya apa? Ya kan? Nah, makanya dengan adanya haki ini melindungi karyanya. Sama seperti lagu, kita membuat lirik lagu. Kemudian lagu tersebut ya lebih tenar dan segala macam ya. Ini kalau nggak kita hakikan ya, ini nanti akan ada masalah untuk kedepannya. Jadi siapa yang lebih cepat, nah siapa yang lebih ini, nah itu untuk penyuluhan hukum kita ke depan. Dan royaltinya pun diberikan itu tergantung dari kita yang mengindikan. Maka sebisa mungkin kalau punya karya, punya suatu apa yang kira-kira ini menguntungkan dan itu adalah untuk ke depan kita, lebih baik dihakikan. Murah kok. Haki itu kalau misalnya kita pakai orang lain aja itu cuma 399 kok itu. Masih di bawah 500.000 kok. Kita udah tinggal duduk manis, cuma tinggal nanti nyiapin berkas segala macam, mereka yang ngurusin sudah keluar. Paling cuma sejam 2 jam keluarnya itu. Karena sekarang kan online ya untuk ininya. Makanya sebisa mungkin demi pengalaman ke depan ya, kalau emang ada yang kayak gitu segera. Kalau emang itu hak milik kita dan tidak boleh untuk dijiplak orang lain. Pak, saya punya karya sastra, karya skripsi dan sebagainya. Dan skripsi ini baru pertama kali Pak saya meneliti dan segala macam. Bisa dihakikan. Segera dihakikan sebelum diakuin sama orang lain gitu. Kalau udah diakuin sama orang lain ya kita tidak punya kekuatan hukum ya, karena mereka sudah mendaftarkan duluan gitu. Sama dengan nama singkatan atau nama label itu juga sama pengaruh. Makanya kan tidak boleh ada yang sama gitu. Kalau sama ya tertolak dengan sendirinya. Seperti itu Mas Owen. Maaf Pak, untuk tiap tahunnya apakah ada pembayaran kembali Pak? Sekali aja cuma habis daftar udah. Itu kan hanya mendaftarkan aja. Kita punya suatu kekayaan, kita punya suatu karya, didaftarkan di Kemenkumham. Itu kan data kita sudah terrecord. Kita punya buku, daftarkan HKI, itu hak milik kita. Dan tidak bisa dijiplak oleh orang lain. Ketika dijiplak sama orang lain, kita bisa berhubungan dengan hukum. Dan kita yang menang. Nah, kita sudah punya HKI. Jadi cukup daftar, tidak ada juga yang namanya royalti atau diberikan dana uang kas atau dana apa setiap bulannya atau setiap tahunnya, nggak ada. Jadi cukup hanya 1 kali saja. Itu ya, Mas Darto ya. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Nggak ada perpanjangan, cuma di daftar doang. Tuh nanya, ada perpanjangan nggak Pak? Nggak ada. Jadi cukup sekali daftar. Jadi ini kan ibaratnya kayak apa ya? Ibaratnya kayak akte lahir aja gitu. Kayak akte lahir. Oh ini bener anaknya si A, anaknya si B gitu kan. Udah kayak akte lahir aja. Jadi tidak ada perpanjangan segala macam. Itu ya. Silakan jika ada lagi. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa ini ya cukup ya untuk di bahan ke-9. Next kita bahan ke-10 ya. Saya stop rekam dulu ya sebentar ya.